lucu kadang-kadang ya, keyakinan diperdebatkan. Jadi kan benar salah, betul nggak? Yang ini bawa dalil sebanyak-banyaknya, yang ini nggak punya dalil. Seakan-akan yang dalilnya banyak benar. Padahal belum mengalami, cuman kalah aja dalam debat. Makanya semua perdebatan tentang keyakinan ujung-ujungnya benar salah dan mengeraskan hati. Begitu agama? Tidak, tidak. Saya sudah bilang kemarin, kebenaran itu tidak rumit. Kebenaran itu sederhana. Yang rumit pasti bukan kebenaran. Ada yang tanya sama saya, orang yang mati itu sekarang ada di mana, Pak? Wah, lu kan waktu mati dia menghembuskan napas terakhir kemana? Kan ke sini. Terus jawaban saya gimana? Oh iya ya Pak ya. Karena otak kita itu sudah sangat, mohon maaf, sudah terkontaminasi oleh begitu banyak pengetahuan, yang pengetahuan itu justru menjadi hijab untuk naiknya kelas kesadaran kita. Saya juga bingung ya. Saya mengajar dari tahun berapa ya? Tahun 97 saya ngajar Ma'rifatullah itu. Sedikit sekali orang yang mau menerima kebenaran itu. Al-Kahfi surat ke-18 ayat 54. Walaqad syarabna fi hadzal Qur'an linnas min kulli masalin. Ulangan yang tadi lagi. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan. Kemudian wakanal insan aksaru syai'in jadala. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jadala, jidal itu berdebat. Makanya lucu kadang-kadang ya, keyakinan diperdebatkan. Jadi kan benar salah, betul nggak? Yang ini bawa dalil sebanyak-banyaknya, yang ini nggak punya dalil. Seakan-akan yang dalilnya banyak benar. Padahal belum mengalami, cuman kalah aja dalam debat. Jadala itu jidal itu debat. Jadi lucu. Keyakinan itu jangan diperdebatkan. Cari cara supaya kamu yakin. Kumaha carana? Bukan berdebat. Berdebat itu omong kosong. Makanya semua perdebatan tentang keyakinan ujung-ujungnya benar salah dan mengeraskan hati. Betul? Yang merasa ilmunya banyak merasa menang. Yang tidak punya ilmunya merasa kalah. Begitu agama? Tidak. Saya sudah bilang kemarin, kebenaran itu tidak rumit. Kebenaran itu sederhana. Yang rumit pasti bukan kebenaran. Ada yang tanya sama saya, orang yang mati itu sekarang ada di mana, Pak? Apanya? Jiwanya di mana? Ya di sini. Wah. Lu kan waktu mati dia menghembuskan napas terakhir kemana? Kan ke sini. Terus jawaban saya gimana? Oh iya ya Pak ya, sesederhana itu. Iya, terus kenapa? Karena otaknya udah ruwet. Betul nggak? Iya, saya ditanya, Pak, kalau orang yang sudah meninggal di mana sekarang? Ya di sini. Loh, kenapa? Lu waktu menghembuskan napas terakhir kemana? Kan napas tuh diambil dari sini, masuk, keluar kemana? Ke sini. Nah orang mati itu kan menghembuskan napas terakhir, napasnya ke sini, nggak balik lagi, gitu aja kok sederhana. Di mana? Ya di sini. Terus jawaban saya harus gimana tuh? Lalu saya bilang, sok atuh bantuan saya, kudu kumaha, saya nggak jawab. Nah, lalu saya jelaskan, ini akan tetap ada dan abadi. Semua benda-benda yang ada di sini datang dan pergi. Betul apa tidak? Bumi nanti akan pergi, tapi ini tetap. Matahari akan habis, ini tetap. Kemanapun kalian pergi, kan kalian akan tinggal di sini. Kartos itu, gitu. Kebenaran yang begitu sederhana menjadi ruwet. Betul nggak? Saya juga bingung. Banyak yang belajar sama saya dikasih yang sederhana nolak, dikasih yang susah
lari. Hayang naku mah ari si eta. Sesungguhnya kami telah mengulang-ulang dalam Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak berdebat. Gitu maksudnya sebetulnya di ayat ini. Ini yang dipakai bahasanya aksaro. Aksaro itu bukan sedikit loh. Kasiro itu di atas 75%. Kasiro kebalikan dari kata kolil. Kalau kolil itu sedikit sekali. Kalau kasiro banyak sekali. Kebanyakan manusia sukanya berdebat. Ya kalian kan model-modelnya begitu. Bikin seminar, debat. Debat spiritual, tong datang. Ujung-ujungnya menang-menangan, kalah-kalahan, betul nggak? Buat so abrok itu dalil. Buat apa? 1 ton kata-kata tidak ada artinya dibanding 1 ons pengalaman. Begitu kata Mahatma Gandhi. Mendingan saos tapi ngalaman daripada 1 ton tapi hanya kata-kata. Buat apa? Masih ingat penjelasannya kemarin? Masih ingat? Sebanyak apapun kata-kata dan pernyataan tidak akan pernah bisa menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Masih ingat? Ya? Ini apa? Apa HP? Alat komunikasi yang dibawa kemana-mana, ya, tanpa kabel. Cukup? Nggak cukup. Karena tambahannya masih banyak. Alat komunikasi yang dibawa kemana-mana, di dalamnya ada sejumlah aplikasi yang dibuat dari semikonduktor. Tambah panjang kan? Cukup? Belum cukup. Apa ini? Alat komunikasi, ya, yang terbuat dari semikonduktor, ya, yang di dalamnya, ya, ada elektron valensi yang bisa berpindah dari pita konduksi ke pita valensi. Tambah pusing? Sok, siapa yang mau mendefinisikan HP ini? Nggak bisa. Kenyataan ini tidak bisa dibuat menjadi pernyataan. Begitu dibuat pernyataan, pernyataan semakin menjauhkan dari kenyataan. Yang benar apa? HP adalah eta. Gitu aja. HP adalah eta, gitu aja. Eta pun cukup. Iya kan, saya sudah jelaskan kemarin. Jeruk adalah gimana? Sebuah buah yang kecut-kecut, ada manis-manisnya, yang terbuat dari tanah, air, api, udara. Cukup? Gak cukup. Sebuah buah yang kecut-kecut, manis-manis, kadang-kadang keset, ya. Yang terbuat dari tanah, air, api, udara, ya. Yang di dalamnya, udah, ya, ada air. Wah, udah tambah panjang lagi. Cukup? Sepanjang apapun tetap nggak cukup. Mana jeruk? Eta. Jadi kenapa kita lebih tertarik dengan orang yang banyak ngomong? Dan kenapa kita tidak tertarik untuk mengalaminya sendiri? Allah adalah ya Allah. Berani-beraninya mendefinisikan Allah. Allah yang tanpa batas yang gak bisa diterangkan, gak bisa dijelaskan. Tapi Allah menjamin bisa ditemui dan bisa dirasakan. Setelah menemui dan merasakan, gimana? Ya gitu. Cukup? Cukup. Orang yang sudah tahu cicing. Gak kayak saya banyak ngomong. Saya pengennya kalau ngajar itu duduk aja. 2 jam di sini. Selesai semua bubar. Gimana? Ngerti Pak, ngerti. Gitu. Pengennya begitu. Saya udah teriak-teriak aja dari tadi, masih bengong. Karena otak kita itu sudah sangat, mohon maaf, sudah terkontaminasi oleh begitu banyak pengetahuan, yang pengetahuan itu justru menjadi hijab untuk naiknya kelas kesadaran kita. Lanjut. Ini Quran surat Al-Isra nih, ya. Walaqad sarafna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Diulang lagi. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan.
Tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya kalau diceritakan perumpamaan mau, tapi kalau diceritakan yang sebenarnya di balik perumpamaan mengingkarinya. Saya juga bingung ya. Saya mengajar dari tahun berapa ya? Tahun 97 saya ngajar Ma'rifatullah itu. Sedikit sekali orang yang mau menerima kebenaran itu. Lebih banyak yang menolaknya. Tapi kalau dikasih yang perumpamaan, pada setuju. Oh nanti itu bakal begini, begini, begini. Oh ya, seneng. Tapi kalau saya bawa ke sini saat ini sekarang bukan nanti, mengalami langsung, menolak. Ada yang salah dalam cara kita berpikir. Coba perhatikan. Semua ayat Quran tadi selalu akhirnya kan menegasikan. Coba, aku berikan dalam Quran itu berbagai macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak berpikir. Aku berikan dalam Quran itu begitu banyak perumpamaan, kebanyakan manusia tadi apa? Membantah, berdebat. Aku berikan dalam Quran itu bermacam-macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya. Jadi Allah sudah ngasih gambaran, kalau kebanyakan begitu artinya yang menyukai yang sebenarnya berarti cuman sedikit. Maka di Quran surat Al-Kahfi, tinggalkan kebanyakan orang, masuklah ke dalam golongan yang sedikit, masuklah ke dalam gua yang bisa memberikan kamu keselamatan. Gua Al-Kahfi, gua tahu? Itu perumpamaan. Awas, bukan gua Jati Jajar, gua Pawon. Awas. Gua Hiro, gua Sur, bukan. Gua itu gue. Makanya orang Jakarta bilang gua tuh anak. Gua. Gua tuh dari sini ke atas. Betul? Coba. KTP dari sini ke atas, dari sini ke bawah. Betul? Siapa itu? Gua. Makanya identitas manusia tuh di sini. Wajah ini alamat semua kebaikan, juga alamat semua keburukan. Hati-hati kalian menggunakan wajah itu. Melakukan kebaikan, wajahmu dikenang orang. Melakukan keburukan, wajahmu jadi dikenang orang. Wajah ini alamat, address. Lanjut. Si panjang nih. Nah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255, perhatikan saya, ini pasti kenal semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pada ingat itu, kalau ayat ini dibacakan langsung ingat. Wah itu ayat kursi pak. Buat apa? Ya buat nakut-nakusin jurig gitu kan. Ya gak apa-apa, jurignya siapa? Pertanyaan dilanjutkan. Pada ngejawab ya, jurig. Allahu Allah, la ilaha, tidak ada dia, illa, kecuali dia, hayyu, yang selalu hidup, qayyum, dan selalu terjaga. Maaf ya, saya menggunakan bahasa leksikal, bahasa kamus biar mengerti ya. Allah, tidak ada Tuhan selain dia yang maha hidup, hayyu, qayyum, yang maha terjaga. Qayyum, qiyam itu maha berdiri sebetulnya. Jadi maha terjaga. Siapa yang dalam diri kita selalu hidup? Nafas. Siapa yang dalam diri kita selalu terjaga? Nafas. Betul? Kalian tidur pun napas gak ikut tidur. Betul? Pernah pamitan sama napas? Pamit napas, saya mau tidur. Pernah? Enggak, untung aja napas gak ikut tidur. Betul gak? Saya tanya, napas itu siapa?
Masih bingung karena apa? Konsepsi tentang Tuhan itu sudah sedemikian terparadigma di otak kita. Dia tuh seakan-akan suatu sosok gitu yang tinggal di sana. Keberadaan dia dalam diri kita yang mewujud sebagai napas, pinjaman kehidupan, yang tidak pernah tidur, gak pernah ngantuk, itu saja tidak pernah disadari. Dekat gak Allah? Apa wujudnya? Nafas. Orang melakukan kebaikan bernapas, orang melakukan keburukan bernafas. Allah ngikutin saja karena beliau itu adalah Rob, fasilitator. Terserah kamu. Karena di balik semua pilihan ada risikonya. Saya kasih tahu ya. Apa risiko yang paling besar dalam hidup ini? Apa? Apa? Silakan acungkan tangan. Apa risiko yang paling besar dalam hidup ini? Apa? Tertutup. Risiko yang paling besar dalam hidup ini adalah tidak mau ambil risiko. Betul nggak? Kalian tuh kalau ditanya muter jawaban kemana-mana. Risiko yang paling besar dalam hidup ini adalah tidak mau ambil risiko. Itu risiko yang paling besar. Dan semua orang yang tidak ambil risiko pasti nggak berbuat apa-apa, bukan? Mau dagang takut rugi, betul? Mau belajar takut pinter, betul nggak? Iya. Mau bisnis takut kaya, betul apa tidak? Iya. Mau ngaji takut sesat, belum ngerti udah menilai orang, ya. Semua orang yang tidak mau mengambil risiko apapun, hidupnya tidak akan mengalami kemajuan. Dan semua orang-orang hebat di semesta ini adalah orang-orang yang berani mengambil risiko dari sebuah pilihan hidupnya. Jadi kalau saya tanya, apa risiko yang paling besar dalam hidup? Tidak mau ambil risiko. Itu aja susah. Tertutup lagi jawabannya. Kalau jawaban tuh yang tuntas. Sekali menjawab langsung tuntas. Paham? Tidak menimbulkan perdebatan lagi. Yuk kita lanjutkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya mau tanya sama kalian semua. Terasa nggak yang maha hidup ada di sini sekarang? Apa wujudnya? Menghidupi kalian. Betul? Terasa nggak yang maha terjaga menjaga kita saat ini? Terasa? Apa wujudnya? Dia tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun. Kalian makan, selesai makan, dia yang ngurus semuanya. Mana yang buat anus, yang mana buat ginjal, mana yang buat darah, yang mana buat otak, mana buat mata, mana dipisah-pisah oleh dia semuanya. Sadar nggak? Masih mencari keluar? Kalian lagi nguris bawang di dapur, sek, kena darah, ada darah. Ambil betadin, tutup. Sel dalam tubuh ini hanya dalam sekejap melakukan aktivitas dengan kecerdasannya, menguntai diri untuk menghentikan darah dulu. Besok-besok menguntai diri untuk apa? Menyempurnakan yang terkoyak. Besok-besok menguntai diri untuk menyempurnakan. 2 minggu setelah kalian terluka, gak ada bekas lagi. Masih mencari Allah di luar dirimu. Masih mencari yang maha terjaga di dalam diri kita. Ya Allah, kalian bisa melihat karena kehadiran dia. Kalian bisa mendengar karena kehadiran dia. Kalian bisa mengunyah semua makanan dan merasakan semua makanan karena kehadirannya. Kalau tidak ada napas, semua tidak bisa dirasakan. Masih mencari di luar dirimu. Heran saya. Begitu diceritakan yang sebenarnya kaget. Tapi begitu cerita hayalan, oh Allah di sana sedang menunggu kita nih, di sana, sana. Karena sudah terparadigma, otak kita sudah terbentuk seperti itu.
Bahkan Allah bilang, la ta'khudhuhu sinnatun wala naum. Boro-boro tidur Allah, ngantuk saja nggak pernah. Dan kalau Allah ngantuk, berarti Allah akan lepas sesaat. Tidak pernah. Boro-boro tidur, ngantuk saja tidak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Aku meliputi langit dan bumi dan semua yang di antara keduanya. Dia mengatakan aku meliputi. Berarti kita diliputi oleh dia. Masihkah kita menyaksikan dia? Bukankah kita sedang bersama dengan dia di tubuhnya dia? Kalau ikan masih menanyakan di mana garam, wajar karena dia tidak sadar. Padahal dia hidup di laut. Kalau burung masih menanyakan di mana angkasa, wajar karena dia tidak sadar. Tapi kalau manusia masih menanyakan di mana Tuhan, tidak wajar. Man zalladhi yashfa'u indahu illa biizni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi. Apa kursi? Kursi itu siloka dari kekuasaan. Wasi'a kursiyuhu samawati wal, kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Itulah hebatnya yang Maha Kuasa. Semakin dia berkuasa, semakin dekat dengan yang dikuasainya. Terasa nggak kuasanya Allah pada diri kita? Kalian sekarang bisa menggerakkan tangan, kuasa siapa? Kalian bisa membuka kacamata, kuasa siapa? Kalian bisa memasakkan kancing, masuk ke lubang kancing, kuasa siapa? Itu bukti bahwa kursinya, kuasanya meliputi langit dan bumi. Itulah bedanya kuasa Allah dengan kuasa manusia. Manusia jadi RT masih gampang ditemui. Mulai jadi lurah susah. Jadi camat tambah susah. Jadi bupati tambah susah. Jadi gubernur tambah susah. Makin banyak ringnya. Hesek panggijeng saya. Makin tinggi jabatan manusia, makin jauh dari yang dikuasainya. Beda dengan Allah, makin maha kuasa. Justru kemahakuasaan Allah, Allah semakin dekat dengan yang dikuasainya. Betul? Saya punya murid wali kota. Mau ketemu dia, susah. Harus lewat ajudan. Lucunya ajudannya lebih wali kota daripada wali kota. Biasa kalau musim gini nih, pada pura-pura dekat dengan kita. Pura-pura mau mensejahterakan kita. Pilih saya. Kalau saya kepilih nanti insya Allah kehidupan kita kan lebih sejahtera. Bullshit. Ya saya bukan sedang menceritakan siapa-siapa. Saya cuma menceritakan bedanya kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia. Allah tuh makin berkuasa malah makin dekat dengan yang dikuasainya. Manusia makin berkuasa makin jauh dari yang dikuasainya. Kenapa? Itulah keterbatasan manusia. Kekuasaan manusia itu 5 tahun. Paling juga 10 tahun. Kekuasaan Allah tanpa batas. Tapi lucunya lebih banyak manusia yang suka pada yang punya kuasa singkat. Dipuji-pujinya, didekati-dekatinya. Betul? Subhanallah. Kenapa kita tidak mencari yang abadi? Kenapa? Gantungkan diri kita kepadanya. Jangan gantungkan pada siapapun, apalagi yang punya kekuasaan sesaat. Damai. Kita tidak terjebak dukung-mendukung. Mau memilih saja, namanya pesta demokrasi. Tapi tidak konyol dukung-mendukung.
Apalagi harus berantem karena mendukung. Yuk kita jaga NKRI ini. Kita jaga persaudaraan kita. Rayakan pesta demokrasi dengan penuh sukacita. Memilih yang berbeda gak apa-apa. Itu hanya, kan pemilu itu langsung, umum, bebas, rahasia. Yang tahu pilihan kita kan cuma kita. Betul? Udah. Tetap bersaudara ya. Itu. Jangan korbankan persaudaraan kita untuk sesuatu yang sesat.